akan dibawakan oleh Abang Da Anwar Siburian. Kemudian dilanjutkan lagi lagu Indonesia Raya. Kata sambutan dari Ketua Isori Kabupaten Dairi. Kata sambutan dari Dinas Pendidikan Dairi yang mewakili. Kemudian kata sambutan dari Ketua Igorna Sumut, Abang Da Hendrianto. Dilanjutkan kemudian lagi penyajian materi diseminasi budaya positif oleh Samuel Panjaitan, guru SMP Negeri 3 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Kemudian setelah penyajian materi, kami menerima masukan, saran, dan kritik. Jadi alangkah baiknya kita buat acara kita ini dengan doa. Kami sampaikan kepada Abang Da Anwar Siburian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk doa ini saya bawakan dalam gaya gereja Katolik. Kedengaran Bapak Ibu? Apakah kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Abang Da. Baiklah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur karena boleh dikumpulkan dalam room ini. Terima kasih kami boleh Engkau berkati sepanjang perjalanan sehingga sampai pada room ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sekarang ini kami akan memulai pertemuan ini. Bapa, banyak hal yang akan dibagikan oleh saudara-saudari kami, calon guru penggerak yang mereka peroleh dalam mereka menempuh pendidikan guru penggerak ini untuk diimbaskan kepada kami. Kami mohon penyertaan-Mu supaya Engkau melindungi mereka yang akan membagikannya bagi kami dan melindungi kami yang akan menerima materi dari mereka. Turunkanlah roh kebijaksanaan-Mu supaya kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat Abang Da Anwar Siburian. Kemudian dilanjutkan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan buat saya Indonesia tanah air, tanah Tuhan. Di sana aku berdiri, jadi pemimpin. Indonesia kebangsaan, bangsa tanah air, marilah kita bersatu.
kata sambutan dari Ketua ISORI Kabupaten Dairi. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bang, so mic-nya belum masuk itu Bang. Izin Bang. Masih mute Bang suaranya Bang. Sudah? Sudah Bang, sudah kedengaran Bang. Baik, terima kasih Samuel Perdana, Panjaitan Adinda. Selamat sore semuanya. Selamat sore Abang Da. Sore. Bang. Saya perkenalkan dulu, mana tahu kawan-kawan ataupun Bapak Ibu belum kenal sekali dengan saya. Nama saya Harrison Yehuda Samosir, Ketua ISORI Kabupaten Dairi, yang sehari-harinya saya sebagai guru ataupun Kepala SMA di Kabupaten Dairi, tepatnya di SMA Negeri 1 Sempat Nempuhilir, Kabupaten Dairi. Terima kasih atas undangan dalam rangka kegiatan webinar ini yang langsung disampaikan Adinda Samuel Perdana Panjaitan dalam hal aksi nyata sebagai guru penggerak ya, Samuel. Benar Bang. Terima kasih. Saya pun tadi agak-agak bingung ketika saya buka yang muncul Gornas kan begitu. Jadi makanya saya tanya barusan Samuel, apakah topiknya berubah? Seperti itu pikiran saya. Jadi terima kasih atas partisipasi saya di dalam rangka mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya pikir akan menambah kompetensi Adinda Samuel Panjaitan dalam rangka mempersiapkan diri sebagai calon guru penggerak. Jadi saya pikir akan banyak nanti yang akan disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, abang-abang senioran ataupun Adinda di dalam hal webinar ini. Jadi saya pikir saya nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan ini akan ada banyak manfaatnya untuk menambah kompetensi dalam rangka persiapan sebagai calon guru penggerak kepada Adinda Samuel Perdana Panjaitan. Saya pikir demikian kata sambutan sedikit dari saya. Manakala ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya pikir demikian. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih buat kata sambutan dari Abang Dairi Son Samosir, Ketua ISORI Kabupaten Dairi. Kemudian kata sambutan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Buat Ibu Morina Adelita Aritonang. Baik, terima kasih buat Bapak. Di siang hari ini saya diundang sama Bapak siapa ini ya? Bapak Samuel. Baiklah, saya mewakili dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Terima kasih atas undangannya. Sedikit saya akan kasih seperti kata-kata pembuka kali ya dari Dinas Pendidikan. Saya juga mendadak ya diundangnya, jadi belum ada persiapan ya. Mohon maaf sebelumnya karena memang tidak ada persiapan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dunia pendidikan ini kita sangat membutuhkan budaya yang positif, baik kepada guru, siswa, dan juga semua bagian-bagian yang berperan dalam menunjang pendidikan Kabupaten Dairi pada khususnya. Jadi yang perlu kami sampaikan, dimohon kiranya setiap apapun aksi nyata yang kita lakukan, biarlah itu menjadi hal-hal yang mengimbas kepada
siswa yang dulunya kita konsentrasi kepada berpusat kepada guru, yang sekarang pendidikan kita itu berdiferensiasi, yang artinya berpusat kepada siswa. Jadi goalnya itu adalah siswa. Kita harus tahu apa menjadi kebutuhan siswa, yang artinya kita memahami karakter-karakter siswa di dalam penyampaian materi-materi pembelajaran tanpa mengurangi atau tanpa menghilangkan tentang profil Pancasila. Artinya kita mempunyai semangat untuk membangun pendidikan Kabupaten Dairi. Jadi, adapun sedikit yang saya tambahkan di sini juga, semoga guru-guru di Kabupaten Dairi seperti halnya dalam konten-konten digital atau praktik baik dan aksi nyata dapat memperoleh hal-hal yang baik juga dan mengimbas dan ada manfaatnya kepada dunia pendidikan. Jadi semoga kegiatan Zoom-nya ini berjalan dengan lancar dan kalaulah saya bisa keluar nanti di pertengahan, mohon maaf karena memang tugas-tugas yang sangat padat. Semoga lancar dan sukses buat kita semuanya, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Baik, terima kasih buat Ibu Morina Adilita Aritona yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang telah memberikan kata sambutan dan motivasi. Kemudian buat kata sambutan dari Ketua Igornas Sumut, Abang Da Hendrianto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat sore rekan-rekan Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang saya hormati dari Dinas Pendidikan ataupun yang mewakili, dan juga kepada Bang Da Harrison Yuda Samosir yang dari Dairi. Sudah pernah kita jumpa dulu Bang ya di waktu apanya Bang Lambok ya, Horos Bang Jua. Dan juga kepada Bapak Ibu rekan guru-guru olahraga ataupun bidang studi ataupun lintas profesi lainnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal bahwa untuk kegiatan aksi nyata daripada calon guru penggerak yang dimotori oleh Adinda Samuel Perdana Panjaitan, untuk bisa sama-sama kita menyaksikan budaya positif seperti apa yang akan beliau sampaikan. Nah, budaya positif ini sangat dibutuhkan mengingat dunia pendidikan dari beberapa waktu yang lalu bisa dikatakan sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan teknologi. Oleh karena itu, lewat program guru penggerak, bahwa setidaknya pendidikan itu mendekati atau bisa mendekatilah atau menyamai bagaimana teknologi itu bisa digunakan membantu tugas dan peran daripada guru-guru di sekolahan. Secara khusus, kita juga tidak lupa kalau guru olahraga itu, meskipun teknologi itu canggih, kita tidak boleh lupa satu hal, yakni teknologi tidak dapat menggantikan kebugaran anak didik. Namun dia sifatnya teknologi hanya membantu bagaimana kebugaran ataupun aktivitas fisik itu dapat ditingkatkan dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, budaya positif yang akan disampaikan oleh Adinda pemateri, Saudara Samuel Perdana Panjaitan, untuk sama-sama kita mendengarkan atau aktif untuk setidaknya ada yang mau ditanyakan, mungkin perlu untuk imbasnya, baik kalau kita masih sebagai guru di tingkat unit kerja masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak dapat saya sebutkan.
Dan di sini juga memang bahwa budaya positif ini imbasnya bisa kepada guru itu sendiri ataupun kepada komunitasnya. Kebetulan Bang Harrison di sini Adinda Samuel komunitas sebagaimana diskusi kita beberapa hari yang lalu bahwa sasarannya itu budaya positif bersifat dia komunitas ataupun kumpulan ya atau organisasi. Jadi memang tidak harus Igornasnya. Kumpulan guru-guru itu juga merupakan komunitas juga. Jadi untuk membantu termasuk juga partisipan daripada peserta kehadirannya sehingga kita Abangda selaku senior sudah lebih paham bahwa korsa ataupun kesatuannya di olahraga itu lebih mungkin mudah dikoordinir. Kira-kira seperti itu. Dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru lain yang mungkin bukan guru olahraga, intinya adalah budaya positif ini kita ambil kepada diri kita dulu, baru kepada komunitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kita mendengarkan dan selamat beraktivitas. Salam olahraga. Ya, Sportif. sportif. Baik, Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. iya. Terima kasih buat Abangda Hendrianto, Ketua Igornas Sumatera Utara. Ini tiba waktu yang dinanti-nantikan bahwa kita menunggu penyajian materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Samuel Panjaitan, guru SMP Negeri 3 Pegagan Hilir. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan izin share screen senior. Bentar ya, senior. Apakah penampilan dari share screen saya sudah terlihat? Bapak Ibu senior saya sekalian? Jelas. Oke, baik. Pertama-tama kita ucapkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan dulu sebelum saya memulai pemaparan aksi nyata saya ini. Yang pertama, saya merasa sangat bangga, saya merasa sangat bahagia, dan tentunya saya merasa sangat terhormat atas kehadiran senior-senior saya di sini, rekan-rekan saya di sini untuk mengikuti diskusi virtual terutama pada saat pemaparan aksi nyata modul 1-4 calon guru penggerak yang akan saya laksanakan sebentar lagi. Saya juga merasa sangat bangga karena pada kesempatan kali ini yang berkumpul itu merupakan insan-insan pendidikan tidak hanya di unit kerja saya saja, tidak hanya di kabupaten unit kerja saya saja, yaitu Kabupaten Dairi, kemudian tidak hanya di provinsi unit kerja saya saja, yaitu Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga ada peserta dari luar Provinsi Sumatera Utara, dan itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Untuk itu saya akan menyapa beberapa dari senior saya, mungkin tidak bisa semua saya sapa karena juga terbatas oleh durasi waktu. Yang pertama yang saya hormati Ketua ISORI Kabupaten Dairi, Abangda senior saya, Erison Jeuda Samosir. Abang ini juga merupakan kepala sekolah di SMA 1 Sempak Nempuh Hilir, Bang ya. Izin Bang. Dan jujur keseharian saya juga, saya sering berdiskusi dengan abang ini bagaimana teknik-teknik mengajar, bagaimana membuat pendekatan kepada siswa, atau secara umum abang ini banyak memberikan pengalaman yang baik tentang saya mengenai pendidikan. Kemudian yang saya hormati yang kedua, senior saya Abangda J. Purba yang tidak bisa hadir pada saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, di mana tadi diwakilkan oleh Ibu Morina Adelina Ritonang sebagai Kepala Seksi. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan telah mau hadir dalam ruang virtual ini. Kemudian yang saya hormati adalah tadi saya lihat ada masuk
Ketua Igornas atau Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Tapanuli Utara, Bangda Freddy Dolok Saribu. Terima kasih ya Bangda karena sudah masuk ke ruang virtual ini. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Igornas Provinsi Sumatera Utara, Abang Anda Hendrianto Sinaga. Terima kasih Bang karena sudah membimbing saya, sudah membantu saya sampai hingga detik ini juga saya tidak lepas dari bantuan Abang. Dan juga yang membuat saya merasa senang dan bahagia di sini juga di ruang virtual ini hadir dosen dari Akademi Kesejahteraan Sosial atau AKS Ibu Kartini Semarang, yaitu Ibu Aulia Romadona MPD. Terima kasih Bu telah mau hadir pada ruang virtual ini. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan saya ini. Oke, dengan demikian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kiranya semua yang akan kita bahas ini dapat berguna dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, di unit kerja kita masing-masing, atau di rumah kita masing-masing. Dengan demikian saya kembalikan ke topik kita, yaitu pada saat ini saya akan membahas atau memaparkan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9, di mana kita di sini sama-sama belajar. Kalaupun mungkin nanti ada kekurangan dan kesalahan, kita bisa sama-sama memperbaikinya pada saat akhir dari topik. Oke, adapun topik pembicaraan ataupun topik materi saya pada sore hari ini adalah diseminasi budaya positif. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Samuel Perdana Panjaitan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dan unit kerja saya di UPT SMP Negeri 3 Pegagan Hilir Kabupaten Dairi. Kemudian Bapak Rizky Francisco adalah pengajar praktik saya dari SMA 1 Sumbul, kemudian Pak Dwi Setiono adalah fasilitator saya. Oke, kita masuk ke topik utama yaitu diseminasi budaya positif. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai oleh pak tani. Kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan berlandaskan budi pekerti yang baik. Dalam proses menuntun, perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar dan menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang dirumuskan dalam sebuah pedoman yang ingin dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif mewujudkan profil pelajar Pancasila. Materi berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma belajar adalah pergeseran pembelajaran dari teacher center ke student center learning, yang sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan saat ini. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dulu kepada izin Bapak Ibu sekalian, kira-kira teacher center learning dan student center learning itu yang bagaimana, atau contohnya itu bagaimana?
Mungkin saya coba bertanya ke Ibu Samosir dulu. Ibu Marta Samosir. Bisa dijelaskan Bu, kira-kira teacher center learning dan student center learning itu gimana itu Bu kira-kira? Ada Ibu Samosir? Iya Pak, oke baik Pak. Oh ya, coba Bu. Apa tadi Pak? Jaringan di sini kurang bagus. Oke baik Bu, jadi perubahan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, teacher center learning atau yang berpusat kepada guru, kemudian student center learning atau yang berpusat pada murid. Kira-kira Bu, itu yang bagaimana itu pembelajaran itu? Oh, jadi kalau teacher center itu berpusat pada guru. Jadi di sana guru menjadi sumber utama dari setiap pembelajaran. Kalau student center itu berpusat pada siswa. Subjeknya di sana menjadi siswa, objeknya guru. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik, benar sekali Bu. Jadi pada teacher center learning itu berarti pusat pembelajaran itu berada kepada guru. Kalau kita lihat di dalam kelas itu atau yang kita alami di dalam kelas itu biasanya guru itu memberikan ceramah di mana siswa hanya mendengar diam tanpa ada reaksi. Kemudian yang kedua tadi saya katakan adalah student center learning, berarti berpusat kepada peserta didik. Berarti di sini guru hanya berperan sebagai pemberi informasi atau pemantau, sementara siswa lain berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Ibu Samosir. Oke, kemudian kita lanjut Bapak Ibu senior saya sekalian. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, baik. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya itu salah Bapak Ibu senior saya sekalian. Yang seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan untuk mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ini biasanya menunjukkan keegoisan. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara seharusnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, seperti yang dibuat pada teori kontrol. Jadi kalau kita ambil pada contoh kasus di kelas ini, setiap peserta didik yang menunjukkan perilaku yang buruk, kita pasti sudah menganggap itu adalah suatu kesalahan. Padahal seharusnya kita itu harus menelusuri dulu bagaimana perilaku itu bisa terjadi dan apa tujuannya siswa atau peserta didik melakukan perilaku tersebut. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri seperti yang dibilang atau yang dikatakan oleh teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu diungkapkan pada stimulus respon. Padahal yang seharusnya adalah kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Atau kalaupun kita dalam hal pendidikan atau memberikan pengajaran di sekolah, kita bisa mengontrol peserta didik, itu hanya karena peserta didik mengizinkannya. Padahal pada dasarnya kontrol itu berada di tangan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru pada teori kontrol. Jadi biasanya ketika kita memerintahkan sesuatu kepada peserta didik atau mengatakan sesuatu kepada peserta didik dan itu berujung kegagalan, maka biasanya kita akan melakukan pemaksaan. Nah, yang sebenarnya yang betul itu adalah kita mengajak siswa berkolaborasi atau bertukar pikiran untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah pada stimulus respon dan model berpikir menang-menang pada kontrol. Jadi sebenarnya stimulus respon dengan posisi menang kalah ini sangat berisiko karena apabila siswa memberontak atas apa yang kita inginkan, maka kita dalam posisi yang kalah. Sementara pada teori kontrol dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, dengan kolaborasi yang kita lakukan kepada siswa, maka posisi yang akan kita hadapi adalah posisi menang-menang. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, yang kedua adalah disiplin positif.
Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Oke, sebelum saya masuk ke yang berikutnya, Bapak Ibu, saya juga ingin kita berdiskusi atau Bapak Ibu juga memberikan pendapat. Sebenarnya pengertian atau makna disiplin itu yang sebenarnya apa sih kira-kira? Coba dulu kepada Ibu Rolin Sinurat. Saya ingin dengar pendapat Ibu Rolin Sinurat dulu. Kira-kira apa sih Bu makna disiplin itu sesuai dengan apa yang Ibu pahami kira-kira? Ibu Rolin Sinurat ada Bu? Oke, baik, kepada senior-senior saya sekalian. Oh ya, silakan Bu. Suaranya Bu masih mute Bu, masih mute. Diaktifkan Bu. Diklik coba Bu tombol mute-nya. Bisa Bu? Tombol mute-nya masih apa Bu? Masih mute dia. Oke, sepertinya Ibu Rolin Sinurat agak terganggu jaringan. Kepada senior-senior saya, rekan-rekan sekalian, kira-kira ada nggak yang tahu sebenarnya disiplin itu bagaimana sih atau apa sih? Baik. Ya, silakan. Abang Da senior, Bang Erison Yehuda Samosir, dipersilakan Bang. Baik, terkait masalah konsep disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan kesiapan yang mematuhi terhadap perintah-perintah ataupun larangan yang ada terhadap sesuatu hal. Saya pikir demikian. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Da, terima kasih senior atas masukannya. Oke, kita masuk ke arti kata disiplin Bapak Ibu atau makna disiplin. Di pemikiran kita para guru, bahwa disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi ada yang bocor suaranya dari loudspeaker-nya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif. Ini yang merupakan konsep disiplin positif di mana dibagi ke dalam 4 konsep, yaitu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Hal ini dapat kita lakukan apabila kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya seseorang dalam berperilaku pasti ada motivasi atau tujuannya. Ini tercantum pada teori motivasi yang terdiri dari 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama dan yang kedua adalah termasuk motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik karena berasal atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, ketika kita
melakukan perilaku untuk menghargai diri sendiri, maka akan tercipta nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan menghasilkan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hal tersebut dapat tercapai dari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita sebagai seorang guru diharapkan dapat menempatkan posisi kontrol menjadi seorang manajer, di mana dari posisi tersebut nanti akan menghasilkan yang dinamakan dengan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Hal tersebut juga dapat tercapai apabila kita telah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Adapun poin-poin nilai kebajikan universal adalah yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Oke, mohon maaf saya sedikit batuk, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi seperti yang sudah tertulis di konsep, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dasar-dasar manusia dalam berperilaku ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya itu kita akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya ini, mungkin ketika kita menanya peserta didik yang selalu datang tepat waktu ke sekolah, kita tanya, kenapa kamu selalu datang tepat waktu ke sekolah? Mungkin peserta didik akan menjawab, biar saya tidak dihukum BK, Pak. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa motivasi peserta didik dalam berperilaku adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya biasanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mungkin ini kalau di dalam kelas sering kita alami pada saat kita memberikan penghargaan kepada peserta didik yang selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Mungkin ketika ditanya, kenapa kamu selalu tepat waktu mengerjakan tugas? Ya, biar saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Guru atau Pak Samuel contohnya. Itu kira-kira pengertiannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya biasanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini kalau mungkin penerapannya di sekolah, mungkin ada peserta didik yang selalu membersihkan ruangan kelas setiap pagi. Kemudian dia juga aktif dalam membersihkan lingkungan sekolah setiap hari. Nah, ketika kita tanya, peserta didiknya menjawab. Nah, ketika kita bertanya kepada peserta didik, kenapa nak membersihkan kelas setiap hari dan membersihkan lingkungan sekolah setiap hari? Dan ketika peserta didik menjawab, ya Pak, biar suasana kelas menjadi nyaman, bersih, kemudian lingkungan sekolah juga lingkungannya menjadi nyaman, bersih, dan sehat Pak. Maka peserta didik tersebut berperilaku untuk menghargai diri sendiri. Nah, perilaku yang pertama dan yang kedua Bapak Ibu, atau
motivasi yang pertama dan yang kedua itu termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal atau yang berasal dari dalam karena itu terjadi atas kesadaran orang itu sendiri. Kira-kira demikian. Kemudian di sini ada pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju. Saya ini ingin menanya juga atau ingin mendengarkan pendapat dari senior-senior sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 pertanyaan, di mana jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tanya dulu. Coba atau kira-kira ini jawabannya Bapak Ibu senior sekalian, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Penting Setuju. Setuju. Siap, Bang. Terima kasih. Jadi terkait masalah pemberian hukuman kepada anak-anak, apakah itu akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak? Hukuman bermacam-macam bentuknya. Saya pikir ada hukuman yang bisa secara langsung menyentuh secara fisik, ada juga tidak. Tapi contoh yang paling dekat, misalnya hukuman fisik seperti push up, sit up, katakanlah jenis gerak olahraga yang bisa diberikan hukuman kepada anak-anak, itu bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak sehingga perilaku kurang baik menjadi lebih baik. Jadi saya pikir itu sangat positif. Tinggal bagaimana kita memberikan hukuman itu kepada anak-anak. Tetapi pada dasarnya memang pemberian hukuman fisik itu kepada anak-anak itu memang harus tetap memperhatikan aspek-aspek jangan sampai melukai secara fisik ataupun benturan-benturan yang sifatnya keras terhadap anak-anak. Saya pikir demikian. Jadi artinya apa? Sekali lagi tadi, hukuman yang kita berikan kepada anak-anak itu bisakah merubah disiplinnya atau dia lebih baik? Saya pikir bisa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih senior. Berarti kalau saya tangkap tadi, sebenarnya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, cuma tergantung bagaimana cara dia menghukum dan bagaimana situasinya. Kira-kira demikian ya senior. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu senior sekalian, ada yang bisa memberikan pendapat, kita setuju atau tidak dengan pernyataan yang ini? Setuju juga. Setuju senior? Setuju. Oke, baik, setuju. Kemudian yang ketiga, ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau yang ini gimana kira-kira Bapak Ibu senior sekalian, apakah kita menyepakati atau setuju dengan pernyataan ini? Saya pikir itu juga bisa kita setuju, tapi tergantung juga itu Adinda. Terkadang kan tidak kepada semua orang mungkin akan sama perlakuannya ketika kita berikan cara hukuman seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru ketika memberikan hukuman, kita akan lihat dia sebenarnya kalau jenis muridnya seperti ini hukuman apa yang cocok kita berikan. Jadi kalau memang muridnya yang bebal, saya pikir nggak cocok kita berikan hukuman dengan menugasi dia membaca, begitu kira-kira. Jadi saya pikir jenis hukuman yang kita berikan kepada anak-anak, kita memang harus lihat juga model anaknya seperti itu. Tapi saya tetap setuju dengan pemberian hukuman seperti itu. Oke, siap Bang. Terima kasih atas masukannya Bang. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Di slide yang berikutnya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Alvin Cole mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Yang pertama adalah penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu justru dapat merusak hubungan. Hubungan siapa dengan siapa? Yang paling jelas terlihat adalah hubungan mereka dengan rekan sebaya mereka. Kita contohkan di dalam kelas.
ketika ada peserta didik yang kita nilai bisa cepat menangkap pembelajaran, kita memberikan penghargaan di depan teman-teman mereka di dalam kelas bahwasanya dia itu adalah murid yang pintar. Nah, disadari atau tidak, justru itu bisa merusak hubungannya dengan teman satu kelas. Teman-teman yang lain menganggap bahwasanya dia adalah orang yang tidak atau susah untuk disaingi dalam hal pembelajaran. Dan teman-teman yang lain juga akan merasa bahwa mereka tidak mampu untuk menyaingi kemampuan dari yang kita berikan penghargaan tadi. Sehingga akan muncul sebuah pemikiran ataupun kalau di kita biasanya Batak seperti rasa iri. Kira-kira demikian. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi fakta yang terjadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, maka ketepatan dari apapun tugas yang kita berikan itu tidak akan maksimal. Kenapa? Karena yang ada di pemikiran siswa adalah penghargaan ataupun pujian yang akan kita berikan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Disadari atau tidak, ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu secara otomatis mengurangi kualitas ataupun kemampuan dia dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi berpikir untuk meningkatkan kualitasnya. Toh juga nanti dikasih penghargaan, dengan kualitas yang kemarin saja pun saya sudah diberikan penghargaan. Ngapain saya meningkatkan kualitas? Kira-kira seperti itulah nanti pemikiran peserta didik. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik, itu akan menghambat mereka untuk terus berinovasi dan terus berkembang dalam menggapai potensi mereka. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga tadi, pertanyaan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini kita dapat jawabannya Bapak Ibu ya adalah penghargaan itu sebenarnya adalah menghukum. Kenapa penghargaan itu adalah menghukum? Kita jumpai di slide yang berikutnya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi sebenarnya ketika anak itu sudah tahu bahwasannya dirinya itu bisa membaca aja pun, itu sudah merupakan bentuk penghargaan kepada dia. Kemudian yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Jadi pada posisi ini, ketika kita memberikan penghargaan pada posisi ini, maka kita sama saja dengan menghukum anak. Karena apa? Karena kita sudah mengambil kegembiraan yang muncul secara alamiah dari dalam dirinya, karena kebanggaan dia telah berhasil membaca dan dapat melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Dan itu secara alamiah. Kemudian, di sini kita masuk kepada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada hukuman, hal yang sakit atau akan membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oke, kemudian pada hukuman, anak akan membenci yang namanya kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai yang namanya kedisiplinan. Kemudian hukuman juga bersifat memaksa, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus respon. Oke, kemudian hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman akan terjadi konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi akan terjadi konsep diri yang baik. Kemudian jika dihukum, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman akan menyebabkan anak atau siswa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, serta diasingkan untuk sementara atau time out.
Oke, di sini ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Saya juga pengen masukan dan pendapat dari rekan-rekan sekalian atau senior-senior saya sekalian. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau yang ini, Bapak Ibu? Hukuman juga, Pak. Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, yang ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, Pak. Oke, hukuman juga. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya, meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Oke, hukuman. Oke, baik. Kita akan bersama-sama melihat jawabannya. Oke, jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini termasuk ke dalam sebuah bentuk hukuman. Kenapa ini termasuk ke dalam sebuah bentuk hukuman? Kita lihat indikator-indikatornya tadi. Di sini dibuat mencatat 100 kali di buku kalimat. Berarti bisa dipastikan di sini bahwa ini akan membuat si anak merasa sakit hati, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Jadi layak kita sebutkan itu sebagai sebuah hukuman. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga kita sepakati adalah hukuman karena dengan lari keliling lapangan basket sebanyak 2 kali itu akan membuat si anak juga sakit, bisa saja sakit secara fisik karena dia mungkin tidak terbiasa lari, atau bisa saja itu dalam bentuk paksaan karena otomatis ketika kita menghukum anak akan terpaksa untuk melakukan hubungan tersebut. Dan bisa jadi juga si anak akan merasa marah, merasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga kita sepakati hukuman, dan saya pikir tadi indikatornya sama dengan yang kedua, itu bisa membuat anak sakit hati, kemudian merasa marah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian yang berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini dia masuk ke konsekuensi. Dengan alasan ketika kita melihat ke indikator adalah ini akan ini masuk ke dalam indikator stimulus respon. Nah, kenapa stimulus respon? Ketika seorang anak merobekkan atau mencoret-coret lembaran kertas temannya, maka ketika kita tanya, maka secara otomatis dia akan mengatakan, "Baik Bu, saya akan menggantikan coret-coretan atau kertasnya yang saya coretkan tadi." Kira-kira demikian. Jadi kemudian yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi karena ini juga merupakan bagian dari stimulus respon atau tanggapan. Jadi ketika kita tanya si anak, kenapa kamu menumpahkan air di meja si Anu contohnya? Mungkin dibilang tidak sengaja Bu. Jadi bagaimana ya selanjutnya? Otomatis si anak akan melap atau membersihkan meja tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kita sepakati adalah hukuman karena sudah sangat jelas ini akan membuat si anak sakit hati, merasa dipermalukan, tidak dihargai, dan pasti si anak juga melakukan itu dalam keadaan terpaksa.
Oke, kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena di sini anak diajarkan untuk menghargai sebuah kedisiplinan. Ditambah lagi, pada saat pembelajaran PJOK, lari keliling lapangan basket itu adalah bagian dari suatu pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Jadi itu kita masukkan ke dalam konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini ada salah satu ilustrasinya, akan saya bacakan. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD di Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Coba saya tanya dulu. Atau ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kira-kira menurut kita apa alasan Agus melakukannya? Atau apa yang akan kita lakukan kalau kita di posisi sebagai Ibu Ani? Ada yang bisa? Saya coba, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Melihat kasus ini, sepertinya si anak, ya, yakni si Agus, ini kayaknya butuh perhatian ini. Oke, butuh perhatian yang bagaimana, Pak? Butuh perhatian dari ibu gurunya, juga dari teman-temannya. Rata-rata memang begini, apalagi di SD. Dia kan mengulangi kesalahan yang serupa hampir setiap harinya. Mengganggu temannya, sehingga teman-temannya mengeluh. Itu menurut saya alasan Agus melakukan hal itu, tanpa diungkapkan dia butuh perhatian kayaknya. Cari perhatian, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti kalau kita tarik tadi ke kebutuhan, jenis-jenis kebutuhannya, berarti dia kebutuhan cinta akan kasih sayang mungkin, Pak, ya, menurut Bapak dari penjelasannya tadi, ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kita lihat berikutnya. Oke, ini adalah jawabannya, Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhan yang dipenuhi atau yang berusaha dipenuhi Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut kepada dia. Berarti itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan dia, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi Agus adalah kebutuhan cinta akan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Kemudian, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama mungkin, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan pilihan atau suatu kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng atau karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan sebuah kesenangan. Oke, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Sebagai seorang guru, kita selayaknya atau diharapkan dapat mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang pertama, posisi penghukum. Pada posisi penghukum, kita sebagai guru akan mengatakan, patuhilah aturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Atau kalimat yang ketiga,
Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Oke, kemudian pada posisi pembuat merasa bersalah, maka kita akan mengatakan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengambil posisi sebagai teman, maka kita akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Atau ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ketika kita mengambil posisi pemantau yang berikutnya, maka yang kita katakan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kira-kira demikian. Kemudian yang terakhir ketika kita menempatkan diri sebagai posisi manajer, maka kita akan mengatakan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, maka akan menunjukkan hal apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah posisi ketika kita menempatkan diri sebagai manajer. Namun, untuk lebih memahami lagi posisi sebagai manajer, maka saya akan mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, serta senior-senior saya untuk sama-sama menonton atau melihat cuplikan penerapan 5 posisi kontrol dalam pembelajaran di sekolah. Sebentar akan saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Sudah Pak, sudah. Oke, mari kita sama-sama menonton dan kita pahami bersama sehingga nanti dapat kita diskusikan. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Oke, baik rekan-rekan sekalian, senior, Bapak Ibu sekalian, demikian penerapan 5 posisi kontrol di sekolah. Maka sebagai seorang guru, kita sudah seharusnya menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi siswa itu dapat terpecahkan dengan sebaik-baik mungkin tanpa ada perlu harus yang merasa tersakiti. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya untuk mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian adapun poin-poin dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Kemudian yang kelima, semua warga sekolah sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Kemudian yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu juga harus ditinjau ulang atau dievaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Pada peraturan yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, di mana keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Karena dengan mengembalikan buku ke tempatnya, maka kita sudah menunjukkan rasa tanggung jawab kita. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena dengan tidak mengganggu orang lain, berarti kita sudah menghormati mereka dan juga menghormati diri kita sendiri. Kemudian peraturan yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian peraturan yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian peraturan menggunakan masker. Maka keyakinan kelas yang dituju adalah kesehatan ataupun keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Oke, kita masuk yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan merupakan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi atau 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah untuk menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian pada validasi tindakan, kita dapat mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian pada tahap atau sisi menanyakan keyakinan, kita bisa mengatakan nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira demikian. Namun, untuk lebih memahaminya lagi Bapak Ibu, maka saya juga akan menampilkan satu video terakhir tentang penerapan segitiga restitusi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, ataupun senior sekalian. Video penerapan segitiga restitusi di dalam sekolah. Oke, kebetulan video penerapan segitiga restitusi ini saya terapkan di sekolah saya sendiri, Bapak Ibu.
dalam bentuk aksi nyata. Perkenalkan, nama saya Samuel Perdana Panjaitan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Dairi. Pada video ini, saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi kasus yang kedua di unit kerja saya SMP Negeri 3 Pegagan Ilir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Cynthia, tadi saya dapat laporan dari BK, katanya di kelas Cynthia ada sedikit masalah. Kira-kira bisa nggak Bapak tahu apa masalahnya? Bisa, Pak. Apa masalahnya? Kan hari ini kami kan tiket kan, Pak. Jadi karena saya datang terlambat, terus teman-teman saya marahi saya, Pak. Oh, jadi teman-teman Cynthia marahi Cynthia gara-gara Cynthia datang terlambat ya, Nak? Iya, Pak. Kira-kira ketika teman Cynthia memarahi Cynthia, apa yang Cynthia lakukan? Saya kata Sari balik, Pak, dengan kata-kata, Pak. Oh, berarti ketika teman-teman pikir Cynthia marah, terus Cynthia justru balik memarahi mereka dengan kata-kata kasar, begitu, Nak? Iya, Pak. Oke, jadi pada dasarnya ya apa yang Cynthia lakukan wajar karena mungkin Cynthia merasa malu, merasa tersinggung karena kata-kata kasar dari teman Cynthia. Ya mungkin kalau Bapak di posisi Cynthia, bisa saja Bapak melakukan hal yang dari itu, mungkin Bapak pukul atau Bapak lempar dan lain sebagainya. Bapak sangat merasa senang juga karena dia tidak melakukan hal yang lebih dari situ, Nah, namun sekarang Bapak tanya, kira-kira Cynthia rasa apa yang Cynthia lakukan tadi benar atau tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak benar. Berarti Cynthia mengatakan bahwasanya dengan mengkasari teman-teman juga, teman-teman piket, bahwasanya itu tidak benar, Nak, ya? Iya, Pak. Karena mungkin dapat juga menyakiti hati atau perasaan teman-teman dan membuat teman-teman piket Cynthia juga malu. Kira-kira demikian, kan? Oke, jadi Nak, kira-kira ada nggak kesepakatan kelas yang udah Cynthia lakukan? Ada, Pak. Kesepakatan kelas yang mana kira-kira, Nak? Bertanggung jawab sama saling menghormati. Iya, bertanggung jawab dan saling menghormati. Jadi sebenarnya seharusnya kan Cynthia piket hari ini. Seharusnya kan Cynthia itu bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Kemudian juga saling menghormati. Tadi Cynthia justru banyak mengkasari teman-teman dengan kata-kata. Berarti Cynthia sudah melanggar kesepakatan yang saling menghormati dan menghargai. Kira-kira menurut Cynthia ada niat nggak untuk memperbaikinya? Ada. Oke, kalau ada niat untuk memperbaikinya, kira-kira bagaimana cara yang Cynthia lakukan? Minta maaf sama teman-teman, Pak, dan tidak terdalam lagi, Pak. Oke, berarti nanti untuk menyelesaikan masalah, Cynthia akan minta maaf kepada teman-teman piket. Kemudian pada piket berikutnya Cynthia tidak akan terlambat sehingga bisa ikut piket bersama dengan teman-teman dan kelas kalian pun bersih pada saat tugas piket kalian. Kira-kira demikian, Nak? Oke, baik. Terima kasih atas kebesaran hati Cynthia. Terima kasih juga karena Cynthia telah bersabar atau kalaupun mungkin sedikit emosi tapi tidak melebihi batas. Dan terima kasih juga Cynthia telah datang ke ruangan Bapak. Nanti selesai dari ruangan ini, silakan Cynthia jumpai teman-teman piket Cynthia. Kemudian laksanakan rencana Cynthia tadi untuk menyelesaikan masalah seperti yang Cynthia katakan ke Bapak. Oke, Nak? Oke, terima kasih. Oke. Oke, Nak, setelah
melaksanakan praktik restitusi ini, bagaimana perasaan Cynthia? Saya merasa sangat senang dan bahagia dengan adanya praktik restitusi ini. Karena dengan praktik restitusi ini saya diajarkan bertanggung jawab, saling menghormati, dan serta dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, demikian penerapan segitiga restitusi di sekolah saya pribadi yang saya lakukan langsung kepada peserta didik. Dan kalau kita lihat tadi pendapat ataupun bagaimana perasaan peserta didik itu merasa sangat senang karena dia dapat menyelesaikan masalahnya tanpa harus membuat atau menyakiti perasaan orang lain. Oke, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa pada sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menyalahkan anak atas apa yang dia lakukan. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka sebaiknya kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah topik diskusi kepada si anak untuk bersama-sama menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahannya. Apa bentuk pertanyaan yang bisa kita berikan ke si anak? Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Kemudian sebenarnya semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian pada sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pastinya kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila kita sikapi itu menjadi perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat apa saja yang bisa kita berikan kepada anak? Bisa saja kalimat mungkin padahal kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk dari situ, seperti yang dalam video tadi. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Oke, kemudian pada sisi yang terakhir, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan apa yang bisa kita berikan ke siswa? Ya mungkin yang pertama, apakah kamu mempunyai keyakinan untuk memperbaikinya? Kemudian bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kemudian yang terakhir, silahkan lakukan sesuai dengan rencana yang kamu katakan tadi. Nah, dengan demikian pada Bapak Ibu senior saya sekalian, itu merupakan akhir dari materi kita. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke Abang senior saya, moderator, Sekretaris Igornas Provinsi Sumatera Utara. Dipersilahkan, Bang. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materinya. Jadi untuk selanjutnya menyempurnakan materi yang telah disajikan, kami menerima saran dan kritik. Terima kasih. Selamat sore Pak Jaka. Sampai ketemu lagi Kang Opik.
Halo Papua. Oke, Sehat, kepada Papua. rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin memberikan masukan, dipersilahkan, atau pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam refleksi. Dipersilahkan kepada senior saya sekalian, Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan mungkin atau sedikit masukan. Oke, baik, maka dengan demikian kita masuk ke yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu. Dalam setiap pemaparan tentu alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan sebuah refleksi kegiatan yang menandakan bahwasanya kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, senior-senior saya sekalian, bisa nanti menerapkannya pada mungkin pembelajaran di sekolah, kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian ada 3 refleksi. Yang pertama adalah perasaan saat ini setelah menjalani webinar ataupun pemaparan tentang budaya positif ini, bagaimana perasaan yang sudah dialami. Saya coba mau tanya dulu atau minta pendapat dulu mengenai pertanyaan yang pertama ini kepada Ibu Aulia dulu. Ibu Aulia dosen dari Semarang. Saya tadi belum mendengar suaranya. Tolong Bu, diberikan refleksi pertanyaan yang pertama. Ya baik, terima kasih untuk penyaji Bapak Samuel Panjaitan. Menarik ya menurut saya karena mungkin saya memang tidak mengajar di sekolah, di SD maupun di SMA. Jadi saya itu kurang begitu paham karena kalau di non formal maupun di perkuliahan itu kita nggak ada pakai cara-cara yang seperti Bapak jelaskan tadi, dan ini merupakan ilmu baru buat saya. Maaf sebentar, ilmu baru buat saya, sangat menarik apa yang bisa kita lakukan untuk mengkontrol kelas dan siswa pada saat belajar mengajar itu benar-benar penting. Bukan hanya belajar mengajar, maupun di sekolah juga sangat penting sebenarnya. Nah, terima kasih untuk penyajiannya yang cukup baik, Bapak, sehingga membuat saya lebih menambah wawasan dan ilmu saya terhadap belajar mengajar lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aulia. Jadi tadi Bu Aulia mengatakan bahwasanya di perkuliahan belum diterapkan. Berarti dengan kata lain bisa dikatakan setelah menghadiri webinar ini atau penerapan budaya positif ini kemungkinan nanti akan diterapkan Bu ya. Kira-kira demikian ya. Iya, secara garis besarnya pasti ya. Karena kalau kita di Pulau Jawa itu tidak terikat dengan lebih kepada ya kamu mau belajar silakan, nggak mau belajar ya nggak apa-apa begitu. Kalau kita di Semarang ini untuk menghadapi mahasiswa yang namanya mahasiswa berbeda dengan SD dan SMP serta SMA juga gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti sebenarnya webinar ini telah bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru ataupun cara-cara yang baru yang juga mungkin bisa ditempatkan pada dunia perkuliahan. Oke, terima kasih Bu Aulia atas masukannya ataupun refleksinya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa berarti ini kalau kita ambil ke sebuah kesimpulan bahwasanya ini menanyakan apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pemaparan yang saya lakukan tadi, atau ada enggak kira-kira yang perlu kita sampaikan. Oke, saya coba dulu kepada Pak yang memimpin dua dulu, Pak Anwar Siburian. Saya juga pengen mendengar suaranya. Tolong Pak Anwar, masih hadir Pak? Masih Pak, masih. Oke, tolong Pak, tolong dulu refleksinya Pak, yang pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih Pak. Pertama saya ucapkan
salam salut kepada Bapak yang telah memaparkan materi ini dengan berapi-api, dengan semangat, sehingga banyak yang masuk ke kepala saya, ke otak, begitu Pak. Mungkin singkat saya mau sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Setelah mengikuti materi atau pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa jadi yang saya pahami, kebetulan saya juga bikin coret-coret di sini. Yang pertama, mari beralih dari teacher center menuju student center, begitu. Tinggalkan pola yang berpusat pada guru. Tinggalkan pola ceramah, pola-pola lama. Pusatkan bahwa pembelajaran itu biarlah menjadi student center, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin itu memang perlu ditegakkan kepada siswa. Namun jangan melulu dengan penegakan pemberian hukuman, begitu. Pemberian hukuman memang selama ini dilakukan, tapi rasanya tidak maksimal. Demikian juga dengan memberikan penghargaan kepada siswa sebagai sebuah hukuman juga kurang maksimal. Tapi hendaknya supaya siswa itu berdisiplin, perlu memberikan ataupun menjelaskan atau menunjukkan konsekuensi dari perbuatan atau kesalahan yang dibuatnya. Tidak melulu dengan menghukum fisik atau memberikan dia penghargaan atau memuji-muji dia, bukan. Tapi tunjukkan konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Jadi tadi Bapak udah membuat, misalnya kalau dia merusak ataupun merusak barang orang, konsekuensinya itu dia harus ganti, begitu. Itu merupakan tindakan yang tepat daripada si anak itu disuruh mencatat 1 halaman atau 2 halaman yang membuat dia merasa jengkel, begitu. Kemudian si anak, kita harus perhatikan kebutuhan dasar dia sebagai seorang siswa. Kita perlu cari tahu, kita harus tanya bahwa dia membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan dari kita. Jangan kita berdiam diri untuk itu atau acuh. Selanjutnya yang terakhir yang saya pahami bahwa kita sebagai guru punya posisi. Yang selama ini bisa kita lakukan hanya menghukum, posisi kita membuat dia merasa bersalah. Tapi yang paling tepat adalah jadilah menjadi posisi manajer kepada siswa. Kita berikan dia pertanyaan yang bermakna ataupun pernyataan yang bermakna sehingga dia, siswa tadi, berefleksi atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia pahami. Begitu Pak, itu mungkin singkat yang saya pahami. Mungkin nggak bisa saya utarakan dengan kata-kata, saking banyaknya masuk pikiran. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar Siburian, sangat detail sekali, sangat lengkap sekali. Ternyata dari tadi Pak Anwar Siburian ini sepertinya sangat serius dalam menerima pemaparan yang saya ungkapkan, bahkan secara lengkap dan terurut tadi, mulai dari posisi kontrol, teori motivasi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar, semuanya diungkapkan secara lengkap. Terima kasih Pak Anwar atas refleksi yang Bapak berikan. Oke, baik, dengan demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, senior-senior saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya, senior saya, atas kesempatan yang sudah diberikan, waktu yang sudah diberikan untuk dapat menghadiri webinar ataupun pemaparan tugas aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan semuanya. Dengan demikian kita akhiri diskusi ini. Selamat sore dan terima kasih. Namun sebelum diakhiri, saya akan memimpin doa sendiri karena rasa bangga dan ucapan terima kasih saya. Kita bawakan, mari kita berdoa. Kita berdoa dengan ajaran agama masing-masing. Saya bawakan dengan ajaran saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat menjalani aktivitas ini dalam keadaan sehat, dan kami dapat
Tuhan, menyelesaikan aktivitas ini sampai pada sore hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari tadi dapat kami ingat, dapat kami terapkan, dan dapat kami bagikan kepada insan-insan pendidikan, dan dapat kami terapkan juga di sekolah kami masing-masing, di kerja kami, bahkan di lingkungan kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya melalui webinar ini memberikan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat menjalankan profesi kami dengan baik. Ya Bapak, sebentar lagi kami juga akan berpisah dari ruangan virtual ini. Kiranya Tuhan selalu membimbing dan memberkati kami, agar kami selalu sehat dalam keadaan apapun menjalankan pekerjaan kami. Terlepas dari semua itu, Bapak, banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Baik, terima kasih Bang.